Fatih TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Ustadz Denny Hakim. Ahlan bikum, alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ini. Fatih. Nah, syukuran Ustadz sudah datang di El Fatih TV. Ngomong-ngomong, sehat Ustadz? Alhamdulillah, sebagaimana di tampak seperti ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Tambah muda Ustadz. Ya, banyak orang bilang begitu. Istri? Termasuk istri ya? Ya begitulah. Kalau kita banyak kegiatan, mungkin kelihatan kelihatan lebih fit ya. Fit. Apalagi kita dakwah, ya, mungkin ya karena banyak bergaul dengan orang dan seterusnya, nah, sehingga ya tetap semangat begitu. Wah, ya, begitu. Nah, ini saya lihat kreativitas yang harus dibangun dengan proses yang kita sedang jalankan sekarang, itu dakwah Ustadz ya. Ya betul. Nah, ngomong-ngomong, Ustadz sekarang jadi YouTuber. Nah, bagaimana prosesnya Ustadz Denny Hakim itu bikin konten-konten? Ya, saya itu dulu tergerak jadi YouTuber. Sebenarnya baru sekarang ini aktifnya ya. Baru sekitar 6-7 bulanan terakhir ya. Awalnya itu kan saya kan mengajar sejarah Islam dulu saya mengajar. Pada saat itu saya mengajar, tapi kan juga saya sering mau ceramah apa segala macam. Nah, pada saat itu kan bertepatan dengan pandemi ya. 2020 ya. 2020 betul. Nah, ketika pandemi itu kita kan semua jadwal ceramah tarawih ya, Ramadan itu di-cut semua kan. Di-cancel semua. Wah. Kita ini mau apa ini? Iya. Cuma di rumah saja, ini tidak ada kegiatan. Akhirnya bikin channel YouTube ya. Tadinya sebenarnya anak saya dulu yang korek-korek HP saya, dia ada videonya. Pakai akun saya. Nah, akhirnya saya isilah dengan ceramah-ceramah kan. Saya isi ceramah saya. Jadi saya awalnya itu nanti bisa disaksikan oleh pemirsa. Video saya itu awalnya sederhana sekali, tidak pakai mic apa segala macam. Pokoknya pakai HP saja. Pakai HP saja. Masya Allah. Nah, itu berjalan selama 30 hari itu, selama Ramadan. Konsisten 30 hari. Setiap hari saya bikin konten itu. Jadi hari pertama, hari kedua, apalagi temuannya. Jadi malamnya saya harus hafal ayatnya, hadisnya kan. Nah, kemudian paginya saya presentasikan di YouTube itu. Itu setiap hari begitu. Jadi sampai 30 hari. Masya Allah. Nah, dari situ kemudian selepas Ramadan ya, agak sedikit ya, agak mulai kurang frekuensinya kan. Jadi setelah Ramadan frekuensinya sudah mulai turun nih. Ya, karena tidak ada penyemangatnya lagi. Dan juga berdebatan saya kan mengajar, jadi sehingga saya buat konten-konten untuk mengajar saya di YouTube ya. Jadi sejarah Islam itu ada saya mengajar. Saya buat konten-konten sejarah. Akhirnya saya minta semua kan lewat online kan. Santri-santri saya itu semua subscribe gitu. Strategi luar biasa Pak. Pak Guru sudah bilang subscribe. Kalau tidak nilainya B. Artinya juga begitu. Cuman kalau tidak menonton video saya kan ketinggalan pelajaran. Iya. Wah, strategi juga ya. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian 2020 ya, lewat 2020, pas 2021 kemarin saya kan sempat terkena sakit ya. Selama beberapa bulan itu saya sakit. Jadi dari sakit saya itu, selama sakit kan tidak ada yang bisa saya lakukan juga, cuma di tempat tidur saja kan, di ranjang. Yang saya lakukan cuma nonton YouTube kan. Nah, saya lihat kreativitasnya orang,
Bahkan saya lihat, ini orang sampai penghasilannya sekian-sekian kan. So, saya mau buat lagi deh. Mau lanjutkan lagi dari channel yang terhenti itu. Dari kira-kira bulan 5, bulan 6 itu, kemudian saya bikin konten lagi. Setelah sehat-sehat saya bikin konten. Nah itu sudah saya pakai mic ya, mic yang ya murah-murah lah. Iya, sudah bagus ya, minimal ada suaranya mantap. Suara. Alhamdulillah saya buat konten itu ya, bagaimana retorika, bagaimana di depan panggung dan seterusnya, saya buat begitu. Kemudian saya sebarkan. Kebetulan saya kan tergabung dalam banyak grup ya. Jadi saya sebarkan itu linknya di grup-grup itu. Masya Allah. Iya. Kemudian saya sebarkan itu. Ada caranya memang. Saya belajar dari YouTube juga bagaimana cara meningkatkan subscriber kan. Target saya harus dapat 1000 subscriber ini karena YouTube kan katanya bisa monetisasi kalau sampai 1000 subscriber. Betul. Ya itu mulai saya serius sih. 5 bulan berlangsung. Alhamdulillah target itu tercapai sampai 1000 subscriber di channel saya itu. Sekarang ya sudah lebih 1400-an lah, alhamdulillah. Nah kemudian saya buat terus saya konten-konten dakwah itu. Cuman itu tidak harus semua saya yang isi. Karena bosan juga kan, saya pikir bosan juga saya ini isi terus ya. Orang juga nanti bosan juga kan lihat saya lagi kan. Nah jadi saya cari konten-konten lain lah. Nah, ini cari konten lain yang bisa menjadi penyambung ya. Penyambung ya, artinya tetap dakwah ya. Nah, cuman saya cari siapa-siapa yang kira-kira saya bisa ambil saya bisa buat konten. Misalnya kan ada beberapa teman-teman saya yang mereka juga mau balik, jadi saya tawarkan gimana kalau saya syuting, kan begitu. Saya syuting Nah, kolaborasi lah ya. Ya kolaborasi begitu. Jadi mereka ceramah, pakai ceramah takziah atau isi maulid dan sebagainya kan. Saya datang. Kemudian saya ambil gambar dia, saya syuting gitu. Pokoknya saya dengarkan ceramahnya, saya syuting. Luar biasa. Iya begitu. Itu perjuangan kan. Nah setelah itu saya kirimkan linknya. Ustadz ini linknya. Tapi kita sebarkan ke jamaah. Nah subscriber lagi bertambah kan. Ya. Tapi kalau dipikir Ustaz, apa manfaatnya buat Ustaz Denny Hakim yang tadi terdorong akhirnya bikin itu? Secara pribadi ini apa manfaatnya? Ya artinya saya cuma senang saja kan buat video begitu. Kemudian juga karena kita aktivitas dakwah ini kan artinya bisa, mudah-mudahan lah bisa menjadi amal jariah juga bagi orang-orang. Artinya kalau orang yang menonton itu kan kalau di satu tempat terbatasi kan. Kalau dengan media sosial itu bisa kita share kemana-mana ya. Mungkin kalau di masjid, misalnya kan di masjid saya itu kan biasa ada pengajian, saya jadikan konten gitu. Nah, paling yang hadir cuma 20 orang, 30 orang kan. Nah, tapi kalau saya buatkan video di YouTube kemudian saya sebarkan, bisa sampai ratusan orang yang menonton. Itu kan kalau mereka bisa dipahamkan dengan konten-konten itu, alhamdulillah itu bisa menjadi amal jariah. Ya. Jadi dakwah dan kreativitas itu ini harus digalangkan tadi. Ya iya. Artinya dakwah itu kewajiban kita sebagai seorang muslim ya. Dia pekerjaan Rasulullah, pekerjaan Nabi. Kreativitas itu adalah ya tentu kita hidup di dunia ini kan butuh kreativitas. Sama mungkin dengan Al-Fatih TV ini kan punya kreativitas bagaimana mendatangkan narasumber kan. Harus berpikir besok siapa lagi ini. Besok siapa lagi ya. Sama dengan saya. Nah ini kira-kira apa lagi nih? Bisa buat apa lagi? Ya jadi ya begitu, kita selalu tertantang karena ketika kita memulai sesuatu, kita harus bertanggung jawab atas sesuatu itu gitu. Jadi jangan pernah kita jangan kita hentikan. Kalau memang itu positif ya terus saja kita lakukan gitu. Saya ambil poinnya kan. Kalau kita sudah memulai, jangan pernah berhenti lah ya. Tetap lakukan kalau itu memang positif. Nah, pertarungan sekarang kan ada konten negatif dan ada yang konten positif.
kadang kita yang positif ini, yang konten-konten dakwah seperti ini Ya. agak minder, Ustaz. Bagaimana menghadapi hal-hal yang minder itu? Kadang bilang kan tua maki apa maki kenapa kamu harus dianu? Prinsip saya itu kan saya tidak pernah menganggap minder ya. Artinya mungkin setiap orang mungkin beda karakter ya. Beda karakter. Betul. Kalau saya tuh biasanya saya cuek saja lah. Hmm. Artinya orang mau bilang apa, yang jelas saya buat konten untuk dakwah, bisa memberikan manfaat bagi orang. Ya itu saya bersyukur kan. Ada orang nonton, alhamdulillah saya bersyukur. Dan alhamdulillah dari konten yang saya buat, dari channel yang saya buat, ya banyak teman-teman saya sesama mubalik yang juga mereka terinspirasi untuk buat channel juga. Iya. Terbangun juga. Motivasinya kan untuk bisa membuat. Seperti ada teman saya itu, dia guru. Dia WA saya, Ustadz, karena kita itu karena Ustadz ini buat channel, nah saya juga termotivasi untuk bikin konten untuk channel saya kan, vakum channelnya. Nah, tapi kemudian karena melihat channel konten saya setiap hari, kan setiap hari saya ini buat konten, dan itu saya masih edit sendiri, saya syuting sendiri. Luar biasa. Ya, jadi mereka termotivasi begitu. Semangat mereka. Nah, pembahasan apa saja, Ustaz, yang dibahas dalam YouTube, tak? Ya umum lah, ya berkisar tentang masalah-masalah dakwah biasa lah, ya kan. Masalah-masalah ya ada ceramah takziah ya, ceramah maulid, betul. Ada mungkin sifat-sifatnya nafsiyah dan seterusnya ya. Kadang-kadang juga saya liput juga tilawah. Masya Allah. Tilawah Quran. Jadi saya datangi memang masjid itu. Jadi saya minta kepada teman-teman yang qori, ada teman tak qori ya. Mau apa Ustaz? Saya mau bikin konten. Jadi saya datangi, saya telepon dulu bagian janjian ke masjidnya. Terus saya datangi, kemudian saya wawancara. Di situ diminta untuk mengaji. Wawancara dan mengaji kan. Masya Allah. Alhamdulillah ada beberapa konten saya buat itu. Alhamdulillah itu lumayan juga itu. Kemudian ada juga ya konten sejarah. Tapi sejarah ini jarang saya ini. Rencananya sih mau jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah begitu. Masya Allah. Ya, jadi kayak vlogger ini ya. Iya, begitu kan. Vlogger dakwah sejarah. Tapi karena pandemi ini kan kita jadi terbatasi semua. Ya, karena memang saya kan orangnya suka jalan begitu. Suka jalan. Kadang-kadang juga ada juga channel saya itu yang ini, kan saya suka mancing. Wah, ini belum saya bahas tapi langsung beliau buka nih. Kenapa mancing, Dan? Wah. Ya cuma hobi saja begitu. Cuma hobi. Jadi ada teman yang ajak ke laut, kemudian kita mancing, wah enak dirasakan. Nah, akhirnya termotivasi untuk mancing. Saya lihat ternyata di YouTube juga banyak sekali konten-konten mancing. Betul. Saya buat juga lah, ya ada dakwah, ada untuk jalan-jalan lah, kayak untuk traveling ya. Tapi kan tidak terlepas dari semua hal, bahwa ketika kita rihlah, semuanya itu untuk mendekatkan saja. Iya, begitulah kita hidup itu ya seperti ini. Kita nikmati sajalah, ya. Jangan dia buat susah. Betul. Itu kan akhirnya bermanfaat. Nah, tapi yang paling saya suka itu cara bahwa untuk mengajar itu bikin kontennya di YouTube, baru di-share sama anak-anak sekolah. Iya. Apa respon mereka, Sir? Ya, respon mereka mereka positif lah, artinya suka ya dengan ini kan. Meskipun juga ada kadang-kadang, Ustadz ini terlalu cepat atunya, saya bilang ikuti misalnya nak, begitu. Ya jelas mereka responnya positif ya ketika saya buat channel itu. Bahkan saya biasa sampaikan, bagaimana sudah nonton? Kalau saya sudah buat konten kan, sudah nonton, sudah Ustaz, alhamdulillah begitu kan. Artinya cuman begini, kadang-kadang itu kan anak-anak muda itu lebih fokus kepada channel-channel yang sifatnya yang hiburan ya. Betul. Kalau dakwah kan biasanya serius kan. Nah, ini saya juga masih mencari nih kira-kira bagaimana dakwah itu yang kira-kira bukan juga sebagai hiburan, artinya bisa menarik lah. Pendekatan komunikasinya, Ustaz, barangkali ya. Ya kira-kira begitu. Mungkin barangkali memang yang menjadi hambatan, kalau ada istilahnya kan generation gap. Ini antara generasi Z, X
sama dengan milenial sekarang dan generasi alpha itu kan bahasa komunikasi kita kan kadang-kadang nggak nyambung gitu. Ya, betul. Kan apalagi anak sekarang tuh yang susah diajak apa namanya dikerasi. Iya, betul. Ya kan? Mereka sukanya dengan entertainment karena mungkin barangkali hiburannya banyak, tapi pilihannya banyak, makanya juga dia pilih-pilih orang untuk diajak komunikasi. Betul. Nah, kalau kita strateginya seperti apa saja, Ustaz, untuk mendekati kaum milenial ini? Kalau sekarang itu kan saya belum terlalu ini ya, belum terlalu serius itu. Cuman saya sekarang masih fokus di konten YouTube itu adalah berkaitan dengan ini saja, ceramah-ceramah. Kadang saya kalau ceramah saya syuting. Nah, biasa juga saya buat ini, kayak kemarin itu peringatan Maulid ya. Jadi anak-anak santri, saya ambil gambarnya gitu, saya syuting. Itu gembira sekali mereka kan. Oh. Jadi mereka ada di. Iya. Jadi kayak kemarin mau Maulid Nabi kan, saya minta kebetulan di masjid dekat rumah itu, anak-anaknya, ayo kita ini sholawatan. Nanti tampilkan di YouTube. Wah, gembira sekali semua kan. Akhirnya mereka sholawatan. Wah, luar biasa itu antusias mereka. Nah, kalau anak mudanya saya belum terlalu fokus ke situ ya. Budaya. Jadi ya kalau ada yang bisa berikan saran atau bagaimana cara untuk menggait ya bisa juga itu. Ini memang benar-benar. Itu tantangan kita sekarang. Pribadi pun juga di El-Fatih TV menggait anak-anak muda untuk menonton konten-konten dakwah. Itu sebenarnya hal yang menjadi tantangan terberat juga. Seperti yang saya bilang tadi itu. Bahasa kita itu tidak sama dengan bahasa mereka. Betul. Saya lihat juga itu kan saya punya YouTube apa istilahnya, yang YouTube Studio ya. Saya kan ada di situ analisisnya itu bahwa ya penontonnya umurnya berapa kan. Saya lihat memang rata-rata penonton saya itu usia 40 ke atas gitu. Orang tua. Iya, artinya yang sudah senior lah usianya kan. Karena mungkin kalau usia itu mungkin sudah mulai berpikir untuk mendalami agama. Dan sudah mendekati juga kan, mendekati liang kubur. sudah merasa. Jadi harus dekat-dekat kepada agama gitu. Ya, jadi mungkin seperti itu. Nah, kalau anak muda kan masih sifatnya tadi hura-hura apa segala macam. Nah, cuman memang perlu itu. Saya mungkin saran saya bagi para YouTuber barangkali yang khususnya para ustadz mubalik, nanti bisa itu bagaimana dirancang konten-konten yang memang bisa menarik anak muda itu, bisa menarik supaya mereka bisa tercerahkan ya. Apalagi situasi sekarang luar biasa, liberalisme di mana-mana kan. Nah, itu saya kira perlu itu. Nah, dakwah itu harusnya seperti apa, San? Apakah role modelnya itu seperti ini atau kaku seperti yang harus di masjid segala macam? Artinya kan dakwah itu adalah menyampaikan artinya sesuai dengan kondisinya, maksudnya momennya di mana ya kita harus dakwah. Nabi kan menyuruh kita untuk selalu berdakwah di mana saja. Ya. Artinya dakwah itu tidak harus di masjid, tidak harus di musala, di majelis taklim. Karena ada juga tempat-tempat yang lain yang itu mereka sebenarnya haus dengan Islam ini kan. Bisa di mall, bisa di emperan-emperan, bisa di tempat mangkalnya para anak muda itu kan. Nah, cuman itulah tadi bagaimana mengemas itu semua. Mengemas ya. Iya, mengemasnya sehingga mereka bisa tertarik ya. Nah, mungkin kita bisa belajar juga kalau beberapa teman-teman yang bisa seperti itu, kita bisa belajar itu. Ya mungkin bisa kita bikin dakwah on the street, bagaimana ya? Dakwah on the mall, ya, dakwah in the mall ya. Atau macam-macam lah caranya supaya mereka bisa tertarik. Artinya yang penting Islam ini bisa tersampaikan, dengan uslub apa saja ya silahkan selama tidak melanggar ketentuan agama kan. Nah, kita bisa kembangkan. Dan itu kalau kita lihat sekarang hasilnya ya luar biasa perkembangan Islam di media sosial segala macam. Tapi apakah harus ada kewajiban dakwah itu cuma khusus untuk ustaz saja? Tidak. Allah Subhanahu wa taala kan menyatakan bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat lain disebutkan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi dakwah itu tidak harus
para ustadz. Ustadz itu kan gelar yang diberikan karena memang biasa berdakwah. Oke. Tapi dakwah itu untuk seluruh kaum muslimin. Ya, karena kewajiban seruan itu untuk kaum muslimin. Untuk orang yang beriman kan. Dalam Al-Quran itu kan Al-Quran itu kita yakini sebagai petunjuk hidup kita gitu. Nah, tentu apa yang ada dalam Al-Quran itu tentu harus diikuti oleh setiap muslim. Betul. Termasuk dakwah itu. Nah, cuman memang karena sekarang sudah istilahnya dikotomi ya. Terjadi dikotomi Khusus ustaz saja. Seolah-olah hanya ustaz yang berdakwah. Ya, tidak begitu. Artinya atau yang hanya belajar agama saja yang berdakwah, tidak seperti itu. Lulusan pesantren saja yang dakwah. Ya, lulusan pesantren tidak seperti itu. Karena banyak juga lulusan pesantren yang dia berkecimpung dalam dunia teknologi kan. Ada juga yang orang yang dari eksakta kemudian dakwah juga. Nah, artinya dakwah itu tidak mengenal siapa. Karena sahabat Nabi kan juga beda-beda kan. Pekerjaannya, karakternya, karirnya mereka beda-beda. Tapi mereka berada pada poros utama yaitu dakwah. Itulah yang memuliakan mereka gitu. Poros utama yaitu dakwah. Nah, bagaimana caranya Ustaz? Kalau saya pribadi atau teman-teman kreator di sana tuh yang tidak ada dasar ilmu agamanya mau berdakwah, seperti apa contohnya? Kalau mau berdakwah, ya tentu ya pertama kita niatkan dulu ya betul-betul kita mau dakwah ini. Kedua ya cari komunitas ya. Komunitas pemuda-pemuda hijrah kalau bahasa sekarang ya. Oh iya, betul. Berikutnya kita datang ke majelis-majelis taklim. Ya. Atau mengikuti kajian-kajian keislaman yang membahas tema-tema tematis apa segala macam. Bisa saja kita ini. Atau kita membuat satu kegiatan-kegiatan secara rutin ya untuk mengkaji Al-Quran ya bisa kita lakukan. Jadi seperti itu. Yang penting berkumpul, berkomunitas, cari sesuatu hal yang bisa disebarkan dengan kebaikan tadi. Betul, iya. Dan itu Rasul lakukan begitu. Kan Nabi itu biasa berkumpul dengan para sahabatnya kan, menyampaikan. Nah, cuma kan kalau sekarang itu masa pandemi kan dilarang kumpul-kumpul. Langsung di Zoom di tempat, atau divaksin di tempat. Nah, jadi ya enggak apa-apa kalau Nabi begitu dia lewat Zoom saja. Cuma kan orang biasa malas juga lewat Zoom kan. Iya betul. Nggak beda lah rasanya. Iya, jadi memang komunikasi yang paling bagus itu offline gitu. Iya. Langsung seperti kita ini berhadapan begini. Karena ada rasanya kan, ada rasanya, kita bisa rasakan itu secara psikologis itu bisa dirasakan. Kalau online kan kadang-kadang ya mungkin mukanya kelihatan Zoom tapi ya sampai tidak pakai celana ya. Bisa lele lagi. Ada dia cuma pesan foto begini saja, bukan orang gitu. Kan ada iklannya begitu tuh. Pakai dasi ternyata pakai celana pendek. Yang paling sulit sekarang ketika ada baik ada plus ada tidaknya ya. Minusnya misalnya kalau kita nge-zoom, apalagi kalau sudah ditutup kita di kamera, kita kayak ngomong sendiri gitu. Apalagi kalau sudah bertanya, ada pertanyaan. Ya kan? Ada suara tidak ada gambar. Tidak ada gambar. Nah, terakhir Ustaz. Ya, siap. Seperti apa ke depannya yang ingin Ustadz Denny Hakim bangun dengan konten-konten YouTube? Apakah ada program atau keinginan terbesar yang ingin dibangun? Apa ya? Saya cuma ingin ya itu dakwah itu bisa dirasakan oleh semua orang kan. Makanya saya tuh konten saya itu ada juga yang bahasa daerah kan. Ada yang bahasa Makassar. Saya cari bahasa-bahasa Bugis lagi. Atau bahasa-bahasa yang lain. Makanya kan sebenarnya enak itu kalau kita jalan ke beberapa tempat di Indonesia itu, kita cari ustadz-ustadz yang memang kondang di situlah ya. Kemudian mereka bisa berceramah dengan bahasa mereka sendiri. Nah, kemudian bisa disebarkan. Nah, itu saya punya keinginan begitu. Artinya bagaimana supaya masyarakat itu bisa tercerahkan dengan Islam. Jadi intinya sebenarnya. Jadi dakwah dimanapun dengan media yang yang disebarkan dengan cara yang baik. Iya betul. Di samping itu kan ya, kalaupun ada hasilnya dari itu kan ya lumayan juga itu. Tolong semuanya cepat ya, tolong YouTube ini. Alfonso, YouTube tak? Namanya Denny Hakim Channel. Denny Hakim. Ya, DENNY ya, CHNNEL. Denny DENNY
Y Hakim ya channel, Denny Hakim channel. Denny. 2 N-nya. 2 N ya, Denny Hakim channel. Nah, itu di subscribe ya. Nanti ada muncul sini. Tolong operator kasih muncul sini supaya di subscriber atau subbreaker. Jazakallah. Ya Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan terus dakwah Ustaz. Sama-sama kebaikan kita kolaborasi. Amin. Dan ini pentingnya saling mengingatkan lah. Insyaallah. Syukur Ustaz Denny Hakim. Iya. Hadir. Sama-sama. Mudah-mudahan Al-Fatih TV ini bisa terus berkembang. Amin. Ya. Insyaallah ya. Amin Ustaz. Dengan konten-konten seperti ini luar biasa, cerita pengalaman orang, banyak orang bisa belajar dari pengalaman orang gitu. Iya. Nah, ini juga nanti insyaallah mudah-mudahan bisa Ustaz Denny Hakim mengisi pembahasan sejarah. Oh begitu. Boleh lah. Ini sekalian langsung diminta. Jadi tentang sirah Rasulullah itu. Oh, siap insyaallah. Oke, syukran Ustaz Denny Hakim. Kita akan bertemu lagi dengan tamu-tamu menarik di Sahabat Cerita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.